Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita mau sedikit ngobrol ya. Kita cuma sekedar ngobrol. Kita membahas tentang dunia santri, sudut pandang santri ya Mas Anggi, gitu ya. Bahasannya kita campur aja ya Pak Anggi. Soalnya terkadang kulo bahasane Indonesia kurang rapi, terkadang Jawa ini medok itu. Nggak masalah. Sebelumnya ini perkenalkan Mas Anggi ini. Mas Anggi kegiatan akhir-akhir ini kesibukannya apa Mas Anggi? Ya, kesibukan saya ya membantu orang tua, kadang kalau lagi mau ya kadang bantu di kebun. Bantu doa bukan? Ya, ini Kak, saya juga kemarin itu ikut bapak ibu saya ke mbah saya, bantu-bantu di kebun gitu. Sekarang saya mau mulai obrolan Pak Anggi. Ya. Bagaimana sudut pandang Anda mengenai santri salaf dan santri yang modern? Bahasa modern itu santri yang mondok tapi juga berakademisi. Itu Ya. bagaimana? Kalau menurut saya perbedaan tadi itu sama-sama baiknya. Sama-sama baiknya ya ketika saya bisa mengacu ya santri salaf itu dibanding dengan santri yang juga berpendidikan dengan pendidikan formal itu, kalau saya bisa mengatakan dari segi keilmuan agama jelas pasti lebih mendalam santri salaf. Tapi kalau santri yang menjurus juga berpendidikan formal itu juga baiknya, karena mereka juga diajarkan untuk bagaimana nanti di masyarakat itu kenyataan yang terjadi akan seperti apa, ya itu tidak berbeda jauh dengannya santri salaf. Cuma ya perbedaannya santri yang berpendidikan dengan pendidikan formal juga mengacu pada pendidikan formal gitu. Berarti dari santri salaf itu, santri salaf lebih mumpuni keilmuannya, sedangkan dari santri modern itu lebih pandai cara bersosialnya. Tidak bisa dibegitukan. Kalau saya cuma mengatakan santri salaf itu kalau dibandingkan dengan santri yang tidak salaf atau santri yang cuma berhubungan dengan pendidikan formal itu, kalau saya bisa garis bawahi jelas santri salaf itu lebih bisa ilmunya itu lebih dalam agama. Sedangkan santri yang modern pendidikan formal itu ya juga mungkin ya saya tidak bisa mengatakan cuma ilmu agama dasar, tapi juga mereka mempelajari ilmu dasar juga berhubungan dengan ilmu formal, begitu menurut saya garis besarnya. Oh, tetapi kebanyakan sudut pandang orang itu ketika santri salaf itu nyun sewu itu dipandang kolot gitu, kuno gitu. Soalnya mereka diajak berpikir bermasyarakat itu susah lah. Kita harus berulang-ulang kali supaya dia bisa bermasyarakat. Sedangkan dari kebanyakan santri modern itu diajak bermasyarakat lebih mudah dibanding santri salaf. Itu kenapa menurut Mas Anggi? Kalau menurut saya ya yang pertama itu mungkin karena basic lingkungan. Jadi kalau ketika di pondok salaf itu memang benar-benar kita mengaji. Mungkin kalau di pondok salaf 7 tahun itu memang kita kegiatannya ya mengaji, nggak ada istilah kalau mungkin ya pesantri yang mungkin juga mengacu pada pendidikan formal itu pasti akan ada yang namanya OSIS, organisasi begini. Di pondok salaf mungkin ada tapi minim lah itu. Jadi ketika menurut saya ya kekolotan mereka itu mungkin dari background bisa, atau mungkin memang saya nggak bisa mengatakan salah berpikir tidak, tapi mungkin ya itu tadi kebiasaan ketika menuntut ilmu itu. Berarti keseharian itu. Mereka itu berkelanjutan yang belum dikembangkan. Iya, gitu. Begitu kalau saya. Tapi bagaimana ketika dia udah punya waktu terjun di masyarakat, tetapi kekolotan. Jadi bahasanya angel-angel gitu. Angel itu masih terbawa sampai di era modern ini. Itu gimana menurut Mas Anggi? Nah, kalau saya kalau menurut saya ketika saya menjadi jadi saya akan menjawab dengan dua versi. Versi yang pertama, ketika saya menjadi seorang yang melihat ada kejadian seperti itu, maka pendapat saya juga ya saya tidak bisa mengatakan itu lumrah, tidak bisa mengatakan itu salah, tapi kalau menurut saya mari kita bukan menyadarkan ya, tapi mari kita mengajak mereka untuk melihat bahwa situasi sekarang itu begini. Situasi keadaan sekarang itu bukan seperti yang mungkin dibayangkan mereka.
Kalau mungkin secuil kasusnya adalah mereka datang ketika mungkin ada suatu tempat yang lagi ngobrol-ngobrol, terus mereka datang terus wah aku di sini kok olo-olo kabeh. Menghujat gitu. Nah, menghujat begitu mungkin ya. Nah, seperti itu. Maka kalau saya pemikiran seperti itu bagi anak santri-santri salaf itu sangat saya sayangkan. Kenapa saya bisa mengatakan untuk menyayangkan? Karena ya gimana ya, kita itu nggak bisa memaksa. Kita itu nggak bisa langsung memaksa. Kita nggak bisa langsung memaksa ataupun kita tidak bisa langsung suudon. Kita nggak bisa memaksa atau suudon. Itu pendapat saya yang pertama. Pendapat saya yang kedua adalah ketika saya menjadi santri, ketika saya ini kaya bahasanya saya mencoba menjadi santri salaf itu. Ketika Mas Anggi menjadi seorang mendalami santri salaf. Nah, ketika posisi menjadi santri salaf gitu ya. Iya. Ketika saya terjun ke masyarakat mungkin ya. Ketika saya mungkin dulu pernah, jadi saya merasakan saya akan mencoba merasakan. Saya sudah mondok 7 tahun ini, coro di Barat Ki. Saya menjadi santri salaf dan saya yang di pondok itu pelajarinya begini-begini. Sekarang saya terjun di masyarakat. Saya belum punya pengalaman banyak bersosial, tapi saya lihat di masyarakat yang sudah saya terlanjur terjun itu, aduh kok begini, aduh kok tidak seperti yang saya bayangkan. Mungkin bayangan saya ketika di pondok di masyarakat langsung bisa berdakwah, kenapa saya tidak bisa begitu. Jadi kalau saya seandainya menjadi santri salaf, kalau menurut saya juga akan melihat konteksnya apa namanya, permasalahannya apa, dan saya tidak langsung bisa menerapkan hukum. Soalnya di masyarakat belum kebanyakan orang itu nggak bisa langsung menerima gitu ya. Jelas. Kita harus masih pilih-pilih. Terkadang kita memandang seseorangnya, terkadang hal yang disampaikan belum langsung kita terima ketika di dunia masyarakat. Iya, makanya di pondok pesantren mungkin ya secara garis besarnya santri-santri salaf itu ya nggak langsung di pondok itu diajari cara untuk mendekati atau nanti terjun di masyarakat gimana secara tertulis itu tidak, tapi secara tidak langsungnya pastilah pernah yang namanya ya, kalau ibaratnya ilmunya gini itu pasti bisa lah sebetulnya diterapkan. Kalaupun salah satu contohnya ketika saya ya santri salaf juga terjun ke masyarakat, kok dilah teman-temannya saya itu ya nggak saya katakan ahli maksiat, tapi isinya kikur nggak berfaedah lah, kurang berfaedah. Maka kalau saya saya nggak mau menghujat mereka, saya akan mendekati mereka dengan baik-baik. Terus saya nggak mau langsung melihat mereka itu yang kurang, enggak. Saya akan introspeksi, apakah karena saya yang kurang dalam keadaan itu, terus saya harus mengetahui, saya mengerti, baru saya nanti bisa gabung di situ. Gitu. Kita berarti punya cara pendekatan gitu ya. Dari pendekatan. Mungkin kalau pola pikir santri salaf itu dibanding seorang yang modern itu, menurut saya itu kalau santri modern itu lebih peka terhadap keadaan. Sedangkan santri salaf itu menurut saya itu perlu dijawil-jawil bahasanya. Kita tarik-tarik terus baru mereka peka terhadap lingkungan. Itu gimana kira-kira? Ya kalau mungkin saya bisa mengatakan itu ya benar lah, karena saya berani mengatakan benar karena mungkin basic dari pendidikan mereka ketika masih di pondok itu sosialnya mungkin bisa langsung banyak masyarakat gitu. Itu mungkin banyak yang santri juga mengenyam pendidikan formal. Dan ketika jenengan mengatakan harus dijauh-jauh, itu benar. Kita nggak bisa langsung santri salah kok ngono. Kita nggak bisa mengatakan begitu, nggak bisa mengatakan buruk, tapi harus ada tandangnya harus benar. Kita mendekati mereka, dijak ngobrol kahanan iki ngene iki biar mereka tahu memang karena kita juga butuh mereka dalam suatu hukum tertentu, dalam keadaan tertentu, tapi dengan harus tanpa ibaratnya kasar lah, mari kita dekati mereka. Karena kalau saya menjadi seorang yang tidak salah, saya mengagumi mereka dengan keilmuannya mereka. Berarti tetap ada tuntutan mereka bermasyarakat gitu ya. Tetap harus mereka harus peka terhadap lingkungan masyarakat yang benar-benar membutuhkan mereka sebenarnya. Cuma mereka cenderung lambat mendekat gitu ya, bukan tidak mendekat, tapi lambat. Ketika kita udah mulai banyak menjawil, kita menarik-narik terus baru mereka mendekat. Kebanyakan gitu. Soalnya cara menurut beberapa yang udah terbukti ya, survei yang sudah dilakukan itu kebanyakan dari santri salaf itu mau bersosial itu ketika udah kita rangkul beberapa kali
dan dia udah nyaman baru dia mau melanjutkan sosial. Ya, menurut saya itu benar, betul. Maka saya akan menggarisbawahi bahwa santri salaf ketika melihat suatu keadaan yang tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan ketika diterjun masyarakat, terus dia langsung menghujat, itu menurut saya salah. Wah, itu berarti bukan karakteristik santri salaf. Kalau menurut saya pada di paske cara Jawane di paske zaman sekarang, saya nggak berani, cuma saya mengistilahkannya begini. Pada zaman sekarang itu santri salaf 2021 yang benar-benar saya bisa mengatakan santri salaf itu adalah santri yang bermengenyam di pondok pesantren murni salaf tanpa mengenyam pendidikan formal. Ketika terjun di masyarakat ada suatu masalah, beliau langsung cek itu cekatan langsung bersosial, tapi ada tapinya. Ketika bersosial itu mereka tidak langsung menerapkan hukum. Maka saya bicarakan segini kalau ceritanya. Ketika saya santri salaf, terus saya melihat suatu keadaan atau situasi di masyarakat yang begini masalahnya, itu kalau saya menang, saya dosa loh itu. Ya benar, saya dosa. Bener. Ya karena saya tahu. Berarti lebih baik kita mendengar, kita ikut daripada kita mendengar tapi tidur gitu. Benar. Maka kalau saya mengatakan istilahnya santri salaf yang sekarang itulah santri yang benar-benar mengenyam dari pendidikan di pondok pesantren, ketika di bermasyarakat langsung berani turun tangan tapi harus tahu keadaannya, harus mengerti apa yang dihadapi, tidak langsung bisa menghakimi, nggak bisa. Kita tetap harus tarik ular lewat beberapa pertimbangan juga tuh. Iya jelas. Kalau ilmu angkasanya lah, kalau mungkin saya ya, kalau ibaratnya ilmu ini bahasanya saya lah. Bahasanya ilmu angkasanya itu mau bagaimanapun kita itu rajin beribadah, mau bagaimanapun kita itu pemuka agama, bagaimanapun ilmu kita itu tidak bisa bersuudzon kepada seseorang, kita nggak bisa menghakimi seorang tentang buruknya karena murni lah. Mungkin jenengan tahu sendiri, kita itu nggak punya kekuasaan atas hidayah Allah, yang punya hanya Allah sendiri lah. Begitu menurut saya. Itu berarti dari beberapa hal yang udah tadi kita bicarakan, Ya. Menurut sudut pandang saya itu santri salaf memang ya kayak udah yang kita obrolkan panjang. Ya. Tetapi menurut saya saya mewakili dari bukan murni santri, jadi saya dari orang yang bernasionalisme, jadi Ya. akademisnya. Ya. Saya menonjolkan ke itu, sedangkan saya sering berbaur ke santri-santri yang mereka bernotaben salaf murni, itu sering saya tidak cocok cara berargumennya. Saya sedang pokoknya saya sering bersimpangan. Itu kan saya juga mengajak Mas Anggi, kita ngobrol dan kita tahu bahwa sudut pandang mereka itu yang belum nyampe melangkah ke modernisasi atau mereka kehati-hatiannya yang lebih gitu ya Mas Anggi. Ya. Kalau saya bisa mengatakan beda ya antara memang benar-benar berhati-hati sama benar-benar belum melangkah itu sosial itu. Saya masih terlalu bingung ya. Ketika mereka terlalu berhati-hati, mending mereka tidak usah menghujat. Kalau memang mereka lebih baik diam gitu ya. Lebih baik diam. Kalau memang mereka berhati-hati, lebih baik diam. Kalau memang mereka benar-benar berhati-hati, maka ya apa yang disampaikan apa yang pun mungkin tidak sampai dengan kata celaan lah, mungkin kalau saya tekannya seperti itu. Mending kita tidak menghujat, kita lebih baik diam daripada kita menghujat tapi tidak ikut mencari solusi gitu ya. Benar kalau saya seperti itu. Jadi kita tetap harus antara modern dan salaf. Kita baru membahas santri salaf ya Mas Andi. Kita santri modernisasi kita lain waktu kita sambung lagi. Gitu aja dari saya dan Mas Anggi. Semoga kita tetap bisa berkomunikasi, ngopi bareng, udut bareng gitu. Walaupun rokoknya saya habis, tetap Mas Anggi masih punya. Ini menarik obrolan kita tetap harus sering ngobrol lah. Ini obrolan ini menurut saya menarik, karena menariknya seperti apa? Walaupun saya mengira obrolan ini mungkin memang harus ada, mulai harus ada pada sekarang ini. Harus ada. Benar. Soalnya kalau nggak ada ini akan membahayakan. Semakin orang-orang berakademisi yang tinggi itu akan berpikir ke santri salaf akan lebih memojokkan gitu. Ketika santri mereka salaf akan saling memojokkan satu masing-masing. Saling memojokkan itu akan menjadi bahaya. Bagaimana kita cara mengobrolkan biar semoga saja nanti dari santri salaf dan akademisi bisa satu dan mereka berpikir bareng. Nah, betul sekali. Gitu, mencari solusi yang kita harapkan. Gitu aja. Lain waktu kita bisa sambung lagi gitu ya Mas Anggi ya. Kita sambung lagi.
kita cut dulu. Ya. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.